Analisis data mediasi atau interframing dengan judul pengaruh, kemudahan, dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah. Bank Syariah pengguna e-channel dengan kepuasan sebagai variabel interframing. Pada mata kuliah ini, yaitu statistik penelitian yang dibimbing atau diampu oleh Ibu Maulida Nurhidayati. Tak usah berlama-lama, langsung saja. Di sini saya sudah mempunyai PPT yang saya kerjakan atau yang saya buat bersama teman-teman sekelompok saya. Mari kita cocokkan dengan Smart PLS, apakah sama atau tidak. Di sini, mari kita buka Smart PLS-nya. Dengan langkah awal, kita klik New Project. Kita beri nama data kuesioner 4. Atau bisa diganti data kuesioner 22. Dicoba dulu, bisa atau tidak. Ternyata tidak bisa, karena sebelumnya saya menggunakan atau mengujinya menggunakan nama data kuesioner 2 dan 3. Dan jika diulang lagi tidak bisa, langsung saja data keempat, lalu kita klik. Langsung import data file. Kita cari datanya terlebih dahulu. Kita klik dokumen. Kita coba cari di sini. Nah, ini datanya kuesioner penelitian interframing. Setelah itu kita tunggu. Nah, pastikan di bagian scale itu metrik semua. Kalau tidak salah ada 2 yang tidak metrik. Kita ubah dulu. Setelah itu kita import. Nah, di sini ada indikator sebanyak 17 dan sampel sebanyak 35. Kita back, kita create model, lalu model tipenya kita menggunakan PLSM dengan model nama interframing. Kita save, lalu seperti ini gambarannya. Untuk menggambarkan polanya, kita klik legend variable. Di sini kita klik, kita beri nama kemudahan. Lalu di bawahnya kita gunakan nama kualitas pelayanan. Lalu di tengahnya kita beri nama kepuasan nasabah. Lalu di depannya kita beri nama loyalitas. Di sini kita atur letaknya supaya lebih bagus atau lebih rapi. Kita tarik sini. Ini juga lebih jauh. Nah, di sini kita bisa mengecilkan atau membesarkan polanya agar supaya lebih rapi dan semua angkanya terlihat. Bentar, saya atur. Nah, setelah itu kita lakukan connect. Kemudahan pada loyalitas, kualitas pelayanan pada loyalitas, kualitas pelayanan pada kepuasan nasabah, dan kemudahan pada kepuasan nasabah, dan yang terakhir kepuasan nasabah pada loyalitas. Di sini menurut saya polanya kurang lebar. Kita ini bawahkan.
dan loyalitas kita tarik sedikit. Lalu setelah itu kita blok K1 sampai K4 kita tarik ke kemudahan. Lalu KP1 sampai KP5 kita blok, kita tarik ke kualitas pelayanan. Lalu KN1 sampai KN5 kita blok, kita tarik ke kepuasan nasabah. Lalu L1 sampai L3 kita blok dan kita tarik ke loyalitas. Lalu kita klik kemudahan, kita klik kanan bawah, kita atur to the left supaya ke kiri, kualitas pelayanan juga kiri. Nah, setelah itu kita calculate menggunakan PLSM algorithm. Kita start calculation. Nah, seperti ini datanya. Apakah ada nilai yang di bawah 0,7? Ternyata ada di KN4. Coba kita cocokkan dulu di PPT-nya. Nah, dengan PPT, dengan indikator seperti ini, variabel eksogen, ada kemudahan dan batas pelayanan, variabel mediasi, dan variabel endogen. Kita uji validitas konvergen dengan kriteria, lalu kita lihat. Nah, benar KN4, yaitu dari hasil output menunjukkan bahwa semua konstruk menghasilkan nilai loading faktor 0,7, lebih dari 0,7, kecuali KN4 sebesar 0,24, yang menunjukkan tidak valid dan harus dihilangkan dari model. Jadi, KN4 kita hilangkan. Kita klik Smart PLS dengan cara edit, lalu delete, lalu setelah itu kita klik KN4. Kita lakukan ulang calculate. Kita pilih PLSM algorithm dan kita smart calculation. Lalu apakah ada lagi? Ternyata ada di KN5. Kita klik PPT-nya. Kita cari. Nah, benar karena KN5 sebesar 0,699 yang menunjukkan bahwa KN5 tidak valid dan harus dihilangkan dari model. Kita hilangkan dari model dengan cara yang tadi, klik edit, kita delete dan klik KN5. Kita ulang, calculate lagi, pilih PLSM algorithm, lalu kita start calculation. Nah, dilihat di sini sudah nampak tidak ada yang lebih dari kurang dari 7. Kita lihat PPT-nya. Dengan hasil output menunjukkan bahwa semua indikator konstruk memiliki nilai loading faktor kurang lebih dari 0,7 sehingga semua kontrak valid dan dapat dilanjutkan analisis selanjutnya. Lalu kita lanjutkan diuji validitas diskriminan. Kita klik PLSM. Kita klik PLSM-nya. Dengan kita pilih diskriminan validity. Kita klik heterotroic monotroic ratio HTMT metric. Di sini bisa kita lihat terdapat angka yang berwarna hijau dan berwarna merah, yaitu menunjukkan bahwa tidak memungkinkan kita untuk menggunakan pengujian validitas ini dengan menggunakan diskriminan validity heterotroic monotroic. Kita bisa menggunakan metode yang lain, yaitu kita bisa menggunakan Forner-Laker kriteria. Di sini sudah menunjukkan
bahwa di Vorner-Laker kriteria nilainya di bawah dari 0,9. Dengan pada hasil ini, diketahui nilai Vorner-Laker kriteria kurang dari 9 sehingga pengujian diskriminan terpenuhi. Lalu lanjut, kita uji reliabilitas. Dengan kriteria seperti ini, lalu kita klik PLS, Smart PLS. Lalu kita klik Construct Reliability and Validity. Kita klik Overview. Kita bagian Corporate Reliability RHOC. Lihat PPT-nya. Nah, sama ya teman-teman. Dengan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel kontrak memiliki nilai composite reliability RHOC lebih dari 0,7 sehingga semua variabel memenuhi kriteria reliabilitas. Lalu kita lanjut saja diuji multikolinearitas. Dengan kriteria seperti ini, kita bisa lihat di PPT-nya. Lalu kita uji Smart PLS. Lalu kita pilih Collinearity Statistic VEF. Kita lihat di bagian Outer Loading List dan Inner Model List. Nampak seperti ini, kita lihat di PPT-nya. Sama. Dari hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua indikator kontrak memiliki nilai VEF kurang dari 5, sehingga tidak terjadi multikolinearitas pada model ini. Kita langsung saja mendefinisikan R-square. Dengan kriteria 0,75 menunjukkan model kuat, 0,50 menunjukkan model cukup atau sedang, dan nilai 0,25 menunjukkan model lemah. Langsung saja kita uji Smart PLS-nya. Bagian R-square, bagian overview. Nah, di sini terlihat kepuasan nasabah dan loyalitas. Nilai R-square, kepuasan nasabah 0,710 dan loyalitas 0,735. Kita lihat di PPT yang sama, yaitu R-square kepuasan nasabah menunjukkan nilai 0,710 yang menunjukkan bahwa variabel konstrak kemudahan dan kualitas pelayanan mampu menjelaskan variabilitas dari kepuasan nasabah sebesar 0,710 dikali 100% dengan nilai 71% model cukup atau sedang dan sisanya dipengaruhi variabel konstrak lain di luar model ini. Lalu yang kedua, R-square loyalitas menunjukkan nilai 0,735 yang menunjukkan bahwa variabel konstrak kemudahan, kualitas pelayanan, dan kepuasan nasabah mampu menjelaskan variabilitas dari loyalitas sebesar 0,735 dikali 100% dengan nilai 73,5% model cukup atau sedang dan sisanya dipengaruhi variabel konstrak lain. Langsung mendefinisikan F-square, lalu dengan kriteria 0,02 kecil, 0,15 menengah, dan 0,35 itu besar. Lanjutnya kita uji Smart PLS, kita klik F-square, bagian matrix. Nah, di sini terdapat 5 yang harus kita analisis, yaitu kepuasan nasabah dan loyalitas. Kita klik PPT-nya untuk melihat hasil analisisnya. Yang pertama, kita kepuasan nasabah, bagian kemudahan, dan kualitas pelayanan. Pada kepuasan nasabah, jika variabel kemudahan dihilangkan dari model kepuasan nasabah, maka akan memberikan dampak perubahan pada R-square sebesar 0,725, membuat nilai R-square menjadi berkurang sama sebanyak 0,725, memberikan efek yang besar. Lalu, pada kualitas pelayanan, nilai R-square
pada kepuasan nasabah, jika variabel kualitas pelayanan dihilangkan dari model kepuasan nasabah, maka akan memberikan dampak perubahan pada R-square sebesar 0,091, membuat nilai R-square menjadi berkurang sebanyak 0,091, memberikan efek yang kecil. Lalu selanjutnya pada loyalitas ada 3. Selanjutnya, dilihat dari F-square pada loyalitas, jika variabel kemudahan atau kepuasan nasabah dihilangkan dari model loyalitas, maka akan memberikan dampak perubahan pada R-square sebesar 0,033. Perubahan kecil ini terjadi karena kepuasan nasabah merupakan suatu variabel yang sifatnya adalah variabel mediasi, sehingga sangat memberikan efek yang kecil jika variabel ini dihilangkan dari model. Lalu selanjutnya, kemudahan pada loyalitas, yaitu nilai F-square pada loyalitas. Jika variabel kemudahan dihilangkan dari model loyalitas, maka akan memberikan dampak perubahan pada R-square sebesar 0,134, membuat nilai R-square menjadi berkurang sebanyak 0,134, memberikan efek yang menengah. Mohon maaf, di PPT ini terjadi kesalahan. Angka yang berkurang, nilai R-square yang berkurang sebanyak 0,134, bukan 0,033. Dan yang terakhir, kualitas pelayanan. Jika variabel kualitas pelayanan dihilangkan dari model loyalitas, maka akan memberikan dampak perubahan pada R-square sebesar 0,280, membuat nilai R-square menjadi berkurang 0,280, akan memberikan efek yang menengah atau sedang. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan quality index dengan kriteria kurang lebih seperti ini. Nah, kita cari model fit di Smart PLS. Model fit. Nah, di bagian model fit ini kita mencari nilai SRMR dan NFI. SRMR sebanyak 0,109 dan NFI sebanyak 0,600. Lihat PPT-nya. Dengan analisis, hasil kriteria model fit menunjukkan bahwa nilai ASMR sebesar 0,109, lebih dari 0,08, sehingga menunjukkan bahwa model fit tidak baik. Nilai NFI sama dengan 0,600, kurang dari 0,90, dinyatakan model marginal. Langsung saja kita ke uji outer loading. Dengan kriteria, kita langsung saja ke Smart PLS. Nah, setelah ke Smart PLS, yang kita lakukan di PLSM algoritma sudah selesai. Kita klik edit dan kita klik calculate. Nah, kita pilih standar algoritma sebanyak kita klik bootstrapping. Kita klik, kita start calculation lagi. Kita tunggu sebentar. Dan kurang lebih penampakannya seperti ini pada model. Lalu kita coba klik patch coefficient, bagian means. Kemungkinan original sampel yang kita lihat pada bagian ini atau tidak, saya cek dulu di PPT. Oh, mohon maaf teman-teman, ternyata yang kita klik yaitu outer loading. Kita cari lagi di Smart PLS, bagian outer loading. Nah, bagian means. Nah, kurang lebih seperti ini, dan kita lihat di outer loading dengan nilai p-value yang angkanya berwarna hijau. Kita klik PPT. Nah,
Hasil uji autoloading menunjukkan nilai p-value berkurang dari 0,05 dan disimpulkan bahwa indikator formatif valid. Selanjutnya, model struktural cara mendefinisikannya. Signifikansi variabel dengan kriteria seperti ini, dan efek pengaruh langsung. Pengaruh langsung merupakan pengaruh yang diberikan langsung dari variabel X langsung kepada variabel Y. Kita lanjut. Nah, baru kita klik patch coefficient bagian means. Nah, di sini baru kita cari bagian original sampelnya yang ada 5. Mari kita analisis. Ada di PPT-nya. Nah, kemudahan kepuasan nasabah. Pengaruh kemudahan terhadap kepuasan nasabah sebesar 0,659 menunjukkan bahwa kemudahan memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Ketika kemudahan meningkat, maka kepuasan nasabah juga mengalami peningkatan. Lebih jauh jika kemudahan naik satu satuan, maka kepuasan nasabah naik 0,659 satuan dengan asumsi variabel konstruk lain tetap atau tidak berubah. Selanjutnya, yang kedua, kita menganalisis kemudahan terhadap loyalitas. Sebesar 0,356 menunjukkan bahwa memberikan pengaruh yang positif terhadap loyalitas. Ketika kemudahan meningkat, maka loyalitas juga mengalami peningkatan. Lebih jauh jika kemudahan naik 1, maka loyalitas juga naik 1 satuan sebanyak 0,356 dengan asumsi variabel konstruk lain tetap atau tidak berubah. Dengan nilai yang ketiga, kita akan menganalisis tentang kepuasan nasabah terhadap loyalitas dengan nilai sebesar 0,173 menunjukkan bahwa memberikan pengaruh positif. Ketika kepuasan nasabah meningkat, maka loyalitas juga mengalami peningkatan. Lebih jauh jika kepuasan nasabah naik satu satuan, maka loyalitas naik 0,173 satuan dengan asumsi variabel konstruk lain tetap atau tidak berubah. Lalu selanjutnya, yang keempat, kita akan menganalisis tentang kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah. Nah, dengan nilai sebesar 0,233 menunjukkan bahwa memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Ketika kualitas pelayanan meningkat, maka kepuasan nasabah juga mengalami peningkatan. Lebih jauh jika kualitas pelayanan naik satu satuan, maka kepuasan nasabah juga naik 0,233 satuan dengan asumsi variabel konstruk lain tetap atau tidak berubah. Lalu selanjutnya yang kelima, kita menganalisis tentang kualitas pelayanan terhadap loyalitas, yaitu dengan nilai 0,409 menunjukkan bahwa memberikan pengaruh positif. Ketika kualitas pelayanan meningkat, maka loyalitas juga mengalami peningkatan. Lebih jauh jika kualitas pelayanan naik satu satuan, maka loyalitas naik 0,409 satuan dengan asumsi variabel konstruk lain tetap atau tidak berubah. Lalu selanjutnya, efek pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung merupakan pengaruh yang diberikan secara langsung dari variabel X pada variabel Y. Dalam hal ini, pengaruh tidak langsung adalah pengaruh yang diberikan X pada Y dengan adanya perantara Z. Selanjutnya, kita cari total indirect dan specific indirect. Smart PLS, total indirect effect bagian means, dan specific indirect effect bagian means. Nah, kita lihat di original sampel lagi, bagian ini, khususnya di specific indirect effect. Kita klik PPT-nya. Nah, kemudahan terhadap kepuasan nasabah pada loyalitas mempunyai nilai 0,114 menunjukkan bahwa komitmen memberikan pengaruh yang positif terhadap loyalitas.
Ketika kemudahan meningkat, maka loyalitas juga mengalami peningkatan. Lebih jauh jika komitmen naik 1 satuan, maka loyalitas naik 0,114 satuan dengan asumsi variabel kontrak lain tetap atau tidak berubah. Selanjutnya, pada kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada loyalitas dengan nilai sebesar 0,040 menunjukkan bahwa memberikan pengaruh positif. Ketika kualitas pelayanan meningkat, maka loyalitas juga mengalami peningkatan. Lebih jauh jika kualitas pelayanan naik 1 satuan, maka loyalitas juga naik 0,040 satuan dengan asumsi variabel kontrak lain tetap atau tidak berubah. Selanjutnya, efek pengaruh total. Pengaruh total merupakan pengaruh gabungan yang diperoleh melalui pengaruh langsung atau pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Seperti ini total efek. Lalu langsung bahwa pengaruh patch koefisien atau pengaruh tidak pengaruh langsung dan spesifik indirect atau pengaruh tidak langsung ketika dijumlah akan nilainya ada di total efek. Nah, nilai total efek, hasil nilai total efek yaitu berasal dari pengaruh tidak langsung dan pengaruh tidak langsung. Dari ini kepuasan loyalitas sebesar 0,356 dan ditambah kemudahan loyalitas 0,144 dengan nilai 0,470 yaitu total efek kemudahan loyalitas. Lalu satu lagi kualitas pelayanan terhadap loyalitas sebesar 0,409 lalu ditambah dengan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada loyalitas sebesar 0,040. Kita jumlah sebesar 0,449. Total efek sama kualitas pelayanan terhadap loyalitas sebesar 0,449. Jadi, perhitungan pengaruh total didasarkan pada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Lalu selanjutnya kita menganalisis pengaruh. Kita buka lagi Smart PLS. Kita klik patch coefficient. Pada patch coefficient ini kita terfokus pada p-value-nya ya teman-teman. P-value-nya kita analisis di PPT-nya pada kemudahan kepuasan nasabah. Nah, HO adalah kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah dan HA kemudahan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Saya jelaskan sedikit. Apabila p-value kurang dari 0,5 maka tolak HO dan apabila p-value lebih dari 0,5 maka terima HO atau gagal tolak HO. Jadi, yang pertama kemudahan kualitas nasabah 0,05 lebih kecil maka tolak HO. Disimpulkan kemudahan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Lalu yang kedua yaitu kemudahan kemudahan pada loyalitas dengan nilai p-value sebesar 0,035 lebih kecil dari 0,5 maka tolak HO dan disimpulkan kemudahan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Lalu yang ketiga, kepuasan nasabah terhadap loyalitas. Nilai p-value sebesar 0,493 lebih besar dari 0,05 maka gagal tolak HO dan disimpulkan kepuasan nasabah tidak berpengaruh signifikan. Lalu yang keempat, kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Nilai p-value sebesar 0,219 lebih besar dari 0,05 maka gagal tolak HO atau terima HO dan disimpulkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Lalu yang kelima atau yang terakhir pada pengaruh langsung, kualitas pelayanan terhadap loyalitas.
Nilai p-value sebesar 0,085 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak HO dan disimpulkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Lalu, selanjutnya kita akan menganalisis pengaruh tidak langsung. Kita lihat PPT-nya, kita lihat di specific indirect. Yang tadi kita terfokus pada original sample dan ini kita terfokus pada p-value. Kita analisis kemudahan terhadap kepuasan nasabah pada loyalitas. HO, kepuasan nasabah tidak memediasi pengaruh kemudahan terhadap loyalitas. Dan HA, kepuasan nasabah memediasi pengaruh kemudahan terhadap loyalitas. Dengan nilai p-value sebesar 0,530 lebih besar dari 0,05, maka terima HO atau gagal tolak HO. Dan disimpulkan, kepuasan nasabah tidak memediasi pengaruh kemudahan terhadap loyalitas. Lalu, yang kedua, kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada loyalitas. Nilai p-value sebesar 0,612 lebih besar dari 0,05, maka terima HO atau gagal tolak HO. Dan disimpulkan kepuasan nasabah tidak memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas.